Kajian ilmu Allah ini bukan untuk awam, harap ditonton sampai habis videonya, supaya tidak salah paham dan paham yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di pengkajian ilmu Allah. Hari ini jam 2 ya, jam 1. Jadi saya kali ini akan membahas 7 sifat yang ada pada diri manusia. 7 pada diri zahir. Pada diri zahir, supaya tidak salah paham lagi. Kalau melihat yang batin dengan penglihatan yang batin, kalau melihat yang zahir dengan penglihatan yang zahir, kalau mau melihat yang rahasia harus dengan yang rahasia juga. Harus paham, kita ini manusia, Allah bagi akal, Allah kasih akal, kita gunakan secara psikologi. Jangan coba-coba melihat benda gaib dengan mata zahir. Jangan coba-coba melihat benda yang batin dengan yang zahir. Itu nanti kacau. Nggak boleh, nggak bisa. Coba lihat mimpi. Apa itu mimpi? Jika kau terbangun dari tidurmu, hilang semua, itu mimpi, ya kan? Harus tahu caranya, harus tahu kaedahnya, harus belajar sampai penyaksian. Bila kita mau berjumpa dengan Allah, harus levelnya harus sama. Bukan mau jadi Allah maksudnya. Allah sudah ada. Mesti harus ada tingkatan. Tingkatan penyaksian. Penyaksian kepada Allah itu apa? Jadi pengetahuan syariat, pengetahuan tarekat, hakikat, pengetahuan makrifat, belum tahap penyaksian, belum tahap sampai menyaksikan pada yang disaksikan. Jadi saksi menyaksi levelnya, bukan di makrifat. Ya, mata zahir ini ada batasnya. Telinga zahir ini ada batasnya. Ada batasnya, ada keterbatasan. Jadi kalau paham ada batasnya, kalau mau lihat yang zahir, lihatlah dengan mata yang zahir. Itulah Allah bagi dua. Bukan maksudnya ada dua, penglihatan itu satu. Bagaimana dengan orang buta? Orang buta bagaimana? Dia lihat dengan mata zahir? Tidak. Orang buta lihat dengan mata zahir? Tidak. Orang buta itu mata zahirnya tidak ada. Mata ada, biji matanya ada, biji matanya ada, tapi dia tidak bisa melihat. Maka dia tetap bisa melihat dengan penglihatan batin, pandangan rohaninya. Boleh. Begitu juga kita mau menyaksikan Allah ini. Tapi kita bukan untuk mengkaji dalam bab ini. Ini jauh, masih jauh.
pembahasan kita ini masih di pandangan zahir dan pandangan batin. Kalau pandangan zahir terbatas, berasma, berwaktu, berafal, bersifat, berzat. Itu pandangan zahir. Muhaddas, kasar, mata kasar, badan kasar, jasmaniah, syariat. Apalagi biar paham, biar tidak terkecoh lagi. Zahir, syariat, jasad, jasmani, ya kan? Supaya kita paham bahasa ini. Itu bagian luar namanya. Bukan berarti terlepas dari tubuh kita. Dia mempunyai batas, keterbatasan, tidak boleh tembus-menembus. Namanya pandangan nyata. Yang nyata saja yang boleh dilihat, yang kasar saja. Yang halus nggak bisa, nggak boleh. Jangan dicampur aduk dengan yang batin, yang halus. Harus paham. Mata kau ini, ya, mata kita ini, mata zahir kita ini hanya boleh melihat, hanya boleh memandang yang kelihatan. Jadi harus paham dulu. Makanya saya di sini berbagi biar supaya paham. Sifat laisa kamitslihi syai'un. Paham dulu ini benar-benar. Tanya dengan guru. Cari guru. Guru kan banyak. Apa itu makna laisa kamitslihi syai'un? Sebab apa? Saya bermusyawarah di sini karena banyak kali orang-orang yang tengok-tengok Tuhan dibilang sudah bercelarut. Sudah banyak yang terlepas dari kajian-kajian, keluar dari jalur. Dibilang terangnya manusia lebih terang lagi daripada Allah. Cahaya dibilang lebih terang Allah. Ya, banyak yang bilang begitu. Terangnya matahari lebih terang Allah. Kenapa Allah kau banding-bandingkan dengan matahari? Allah dibanding-bandingkan dengan cahaya. Allah kau banding-bandingkan dengan benda. Allah kau banding-bandingkan dengan yang diciptakannya. Kalau main di syariat, kalau kajian di syariat, boleh. Supaya paham kedudukannya di mana kita bicara. Kalau duduk di syariat, boleh. Jangan mengkaji makrifat, tapi menjelaskan syariat. Bab makrifat, ya makrifat saja. Jangan masuk-masuk ke syariat. Inilah yang timbul kadang perdebatan. Ini menjelaskan, menerangkan makrifat, tapi menyeberang ke syariat. Kadang itulah akhirnya murid salah paham. Karena dipahamkan dengan paham yang salah. Pandangan syahir itu pandangan makhluk. Dalam sifat 20, basirun. Bersalahan dengan basar. Basirun, makhluk yang diciptakan oleh Allah, Tuhan. Basar, Allah. Kayak gitu bro. Basirun itu makhluk, basar itu Allah. Sifatullah itu basar, basir, basir. Artinya lihat.
Basirun melihat, Basyar lihat. Ya. Jadi Basirun sampai hancur dunia ini tidak boleh berjumpa dengan Basyar. Paham nggak? Saya katakan ini. Basirun takkan pernah berjumpa dengan Basyar. Ini harus paham. Basirun tidak boleh berjumpa dengan Basyar, sebab sifat Allah itu bersalahan dengan yang baru, dengan yang baharu. Basirun terbatas, Basyar kadim zatnya. Ya, biar paham. Basirun itu makhluk. Basirun penglihatan yang diciptakan oleh Allah. Dari Allah memang Basirun itu. Tapi Basirun itu dibagi Allah bukan untuk melihat Allah. Basirun kalau mau melihat Allah harus pakai basar. Ingat itu. Jadi kalau mau melihat Allah pakai penglihatan Allah. Bagaimana caranya memakai penglihatan Allah? Ini bukan di makrifat duduknya kita bicara ini. Kalau mau penglihatan Allah, apakah engkau Allah kah? Itu makanya di atas level makrifat itu masih ada lagi. Ini baru duduk di makrifat, baru selesai di makrifat, mau menyaksikan Allah pula. Berkali-kali saya bilang, banyak sekali sudah saya bilang, makrifat itu awaluddin makrifatullah. Paham gak maknanya? Awal-awal sekali hukum ini mengenal Allah. Jadi itu makrifat, ilmu makrifat itu baru mau mengenal, bukan mau menyaksikan Allah. Awaluddin ma'rifatullah maknanya awal-awal sekali kita mau mengenal Allah, kenal Allah. Bukan maknanya awal-awal mau menyaksikan Allah. Jadi harus tahu, harus paham di sini. Jadi kalau belajar makrifat, belajar mau mengenal Allah. Belajar ilmu makrifat, belajar mengenal Allah. Bukan belajar mau lihat Allah. Bukan. Paham ya? Inilah susahnya. Kalau dari awal gak ikut, kadang saya bilang, saya berkata ini, dia berkata ini, gak ikut dari awal pembahasan saya ini. Kadang di skip, ya kan? Ada yang ngikutin dari awal, ada yang ngikutin sampai akhir, ada yang di tengah. Itu susah untuk pemahaman seperti itu. Apalagi yang baru-baru masuk sudah di tengah. Jadi saya bicara apa, pertanyaannya apa, ya. Kembali lagi ya, judulnya saya berbagi nih, pandangan zahir dan pandangan batin, penglihatan zahir dan penglihatan batin. Jangan tanya bab lain. Jadi kalau pandangan zahir, penglihatan zahir ini terbatas, bersempadan, ada batasnya, keterbatasan, mempunyai kelemahan, ya. Mata zahir itu ada kelemahannya, ada batasnya. Mata inilah tempat kenyataannya lihat. Lihat itu tempatnya di mata. Ini tak boleh melihat kalau tidak ada ruh.
Mata yang kelihatan ini tidak bisa berbuat apa-apa kalau tidak ada ruh. Ini kan harus kena kaji lagi. Apa itu ruh? Apakah apabila ruh keluar dari batang tubuh ini, mati semua? Kalau masih ada di tubuh kita, syariat kita, tubuh kita, jasmani kita, telinga mati, mata nggak mati, hidung mati, telinga nggak mati, kaki nggak mati. Tapi kalau ruh yang keluar dari batang tubuh kita, dari tubuh syariat, dari tubuh kasar, dari tubuh muhaddas, apa namanya? Is dead. Tahu is dead? M-E-D-I, mampui. Harus tahu apa ini ruh. What is this? What is this? Kan seperti itu. Kenapa satu ini keluar daripada jasad kita ini, daripada syariat kita, ikut semua? Kenapa yang satu ini kalau keluar dari batang tubuh kita ini, semua ikut keluar, semua ikut mati? Kenapa? Apa ini ruh ini? Apa itu ruh? Tidak ada di makrifat. Berkali-kali saya bilang, makrifat ini cuma mau kenal. Bab kenal, ini makrifat. Jadi jangan salah paham dulu. Harus tahu. Makrifat itu ilmu, kajian, pengetahuan, mau kenal Allah. Kalau mau berjumpa, beda lagi babnya. Kalau mau menyaksikan, beda lagi babnya, bro. Jangan sembarangan. Pandangan zahir ini boleh mati. Itu orang buta. Mati dia pandangan zahirnya. Tapi tempat zahirnya, tempat pandangan zahirnya, tubuh kasarnya, tubuh zahirnya, tempat matanya, keduduk tidak mati, walaupun mata itu tidak bisa melihat. Jadi setelah kita belajar ilmu makrifat, kesudahan ilmu makrifat itu, kita nggak boleh mengaku Tuhan. Sampai kapanpun belajar, habis penamat dari makrifat ini, tidak boleh mengatakan bahwa diri kau itu Tuhan. Nggak boleh, bro. Sampai kapanpun, sampai jatuh langit pun, kau nggak boleh bisa jadi Tuhan. Kalau kau jadi Tuhan, istri kau Tuhan lah. Surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Mutaro di mana surat ini kalau kita mengaku kita Tuhan? Ya kan? Jadi kalau makhluk nyatanya sebagai makhluk, ya kenyataannya sebagai makhluk. Kalau kenyataan Allah, itu kenyataannya Allah. Tidak boleh kenyataan makhluk, tidak boleh menyatakan dia Tuhan. Jangan tertukar, harus paham. Nyatanya makhluk itu sebagai makhluk, nyatanya Allah itu sebagai Allah. Allah nggak bisa. Kadang banyak makhluk itu dibilang, ya kan, ingin menyatakan sebagai Allah. Karena kadang ada yang mengajarkan jangan sampai adanya diri, jangan sampai adanya nampak diri itu. Jadi yang nampak itu apa?
Maknanya kan yang nampak itu Tuhan dibilang. Seperti itu kan? Kadang ada orang bilang, apabila sudah tidak tampak diri kau itu, tidak kelihatan diri kau itu, terus yang nampak ini siapa? Kan sudah kubilang, kenyataan makhluk itu makhluk, kenyataan Allah itu Allah. Itu gak boleh berkata seperti itu. Itu tarekat Fir'aun, hakikat Fir'aun, makrifat Fir'aun. Kalau kau mengatakan dengan diri kau itu, batal lah kau ini. Tuhan saja nggak pernah mengatakan dirinya Tuhan. Allah itu nggak pernah bilang dia Allah, sebab sudah Allah. Ya kan, seperti itu. Batal nanti kau bilang kayak gitu. Menerangkan, menjelaskan ilmu makrifat, kesudahan ilmu makrifat, innalillah, daripada Allah. Jangan dibilang kita ini Allah. Nggak boleh mengatakan kita mengaku Allah. Kalau kita daripada Allah itu betul, boleh, saya setuju. Jangan bilang kita Allah, aku Allah. Itu nggak boleh. Itu syirik namanya. Paham kau? Kalau kita mengatakan seumpama, nggak boleh juga. Kalau sudah masuk di ilmu, tingkatan di atas makrifat, tidak ada umpama. Kalau kedudukan makrifat, boleh umpama, seakan-akan, masih boleh. Kalau di ma'rifat, sebab makrifat ini kan baru mau mengenal, dikenali, mengenali. Ini makrifat. Masih banyak syiriknya, bro. Kalau sudah di atas tingkatan ilmu makrifat, itu nggak boleh bersama-sama Allah, bergantung kepada Allah, mau tengok Allah. Itu nggak boleh pembahasan seperti itu. Kalau sudah di atas makrifat, ada ilmunya itu. Namanya musyahadah, mengingat Allah, bersama-sama Allah. Itu nggak ada. Tapi kalau dari ma'rifat masih ada. Masih mau ingat-ingat Tuhan. Dibilang Tuhan itu hilang apa? Mau tidur bilang sama Tuhan, mau makan bilang sama Tuhan, mau puasa bilang Tuhan, semua laporan kepada Tuhan. Kau pikir Tuhan itu tempat pengaduan, polisi? Hah? Apa semuanya dibilang? Ngadu semua ke Tuhan. Memang Allah nggak tahu apa yang kita perbuat? Tahu nggak Allah itu yang apa yang kita perbuat semua? Apa saja yang kita perbuat? Apa yang kita semua lakukan? Apakah Allah tidak tahu? Karena kita tak tahu Tuhan. Nah, begitulah jadinya. Semua dibilang ke Allah. Semua diadukan ke Allah. Istri sakit, ya Allah, angkatlah penyakit istriku, dibilang. Allah, ya Allah, rezekiku begini, ya Allah, dibilang. Yang kasih sakit ini siapa? Ku bilang, ku tanya. Yang kasih kita sakit itu siapa? Ku tanya sekarang. Kamu ada anak nggak? Adakah seorang ayah memberikan sakit kepada ayahnya? Adakah seorang ibu membagi sakitnya kepada anaknya? Kalau sebenar-benarnya ayah, banyak. Kalau ayah,
Allah itu nggak akan pernah menganiaya apa yang diciptakannya. Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim. Penyakit kita sendirilah yang mau. Kalau kita nggak pernah berbuat baik, boleh nggak kita masuk surga? Nggak pernah berbuat baik, boleh nggak masuk surga? Kalau berbuat jahat, masuk neraka kan? Kalau mau masuk neraka, buatlah yang tidak baik, yang jahat. Nggak usah kau minta-minta. Nggak perlu kau minta-minta masuk surga, masuk neraka. Allah tahu ini orang baik, ini orang jahat, ini mau dimasukkan kemana, mau ditaruh di mana, Allah tahu. Setelah selesai sembahyang, ya kan, tanya pada Allah, ya Allah, aku sudah sembahyang, dibilang, aku mau dimasukkan ke surga yang keberapa ini ya Allah? Apakah aku masuk surga ya Allah? Sembahyang 5 kali sehari. Ya Allah, aku sudah sembahyang maghrib, isya, subuh, zuhur, semua sudah dikerjakan. Apakah aku masuk surga ya Allah, dibilang gitu kan, dalam selesai sembahyang itu. Allah tidak pahamkah? Allah tidak tahukah kita mau dimasukkan kemana kita? Kenapa kau bilang begitu? Kenapa kita tanya Allah? Ilmu ma'rifat, dia mengaku Tuhan, aku Allah, dibilang. Dulu kau belum kenal Tuhan, kau tidak jadi Tuhan. Setelah belajar ma'rifat, kau mengaku Tuhan. Mengetahui tentang Tuhan pun tidak boleh mengaku.
Itu satu yang ada pada Nabi Muhammad itu Muhammad Zahir. Zahirnya Muhammad itu Nabi Muhammad, Adam penamanya. Jadi tubuh kasar Muhammad itu, Nabi Muhammad itu zahirnya Muhammad. Yang ada pada Nabi Muhammad itu Muhammad Zahir. Zahirnya Muhammad itu Nabi Muhammad, Adam penamanya. Jadi tubuh kasar Muhammad itu Adam. Tubuh muhaddas, tubuh kasarnya Muhammad itu Adam. Sifatnya Rasul. Sifat yang ada pada Adam itu Rasul namanya. Sifat yang ada pada Adam itu Rasul namanya. Af'alullah. Sifat Adam itu Rasul, Af'alullah. Manusia itu mengandungi sifat Allah. Manusia itu mengandungi sifat Allah. Rahasianya tergantung pada Adam, terkandung pada Adam. Itulah diperintahkan sujud semua kepada Adam. Apa yang ada pada Adam ini sehingga iblis nggak mau sujud kepada Adam? Sebab iblis nggak paham, iblis nggak tahu, tak taat kepada Allah. Iblis itu nggak mau sujud kepada Allah. Sebab dia nggak melihat ke dalam, dia nggak ada rasa. Dibilang buat apa sujud kepada Adam? Allah bilang, ini perintahku kepadamu. Tapi dia tetap tidak mau bersujud. Sampai sekarang ini iblis itu nggak kenal dengan Adam itu. Kalau dia kenal Adam, dia nggak akan pernah berbuat jahat. Jadi untuk mengenali Rabbul Izzati, kenali Rabbul Alamin. Mau kenal Rabb Alamin, kenali rahmatan lil alamin. Nyatalah Adam. Nyatanya Rabbul Izzati, kenyataannya Rabbul Alamin. Nyatanya Rabbul Alamin,
kenyataannya rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin ini kenyataan Adam. Nyatalah alam ini semua karena Adam. Nur Muhammad itu satu, nur Allah. Nur Allah itu satu kepada Allah. Esa, jauh tak berjarak, dekat tak bersentuhan, dipanggil Esa namanya. Jauh tak berjarak, jauh tak berpisah, jauh tak ada jaraknya, dekat tak bersentuhan. Esa, Esa namanya. Jadi Esa itu bukan Allah saja yang ada. Kalau Allah yang saja yang ada itu maknanya wujud, ahad. Kalau Allah saja yang ada itu ahadun, nyata, hak, bukan Esa. Esa ini dekat tak bersentuhan, jauh tak berantara, bukan menyatu, bukan dua menjadi satu, bukan bersatu, satu. Bukan two in one, bukan. Bukan bersatu. Bukan bersatu. Bersatu itu dua menjadi satu. Bersama itu dua menjadi satu. Bersama-sama itu kedua-keduanya itu bersama-sama. Allah Muhammad itu takkan pernah berpisah. Tapi kalau salah menyampaikannya, salah semua. Kalau salah yang menyampaikan, pasti salah yang menerimanya. Salah gurunya, salah muridnya. Ilmunya nggak salah, salah yang menyampaikan. Mesti salah yang menerima. Salah gurunya, mesti salah muridnya. Ilmu tak pernah salah. Ilmu ini sebab apa? Ilmu ini daripada Allah. Kalau kau menyalahkan ilmu, salahlah Allah jadinya, iya kan? Kalau kita menyalahkan ilmu, maknanya menyalahkan Allah. Yang salah itu manusianya, yang menuntut ilmunya, yang belajar ilmunya. Kalau ilmunya nggak pernah salah. Banyak yang mengaku berilmu ini tapi nggak mengaku salah. Salah mengucapkannya, salah menyampaikannya. Sampai kapanpun, jangan pernah kau mengaku, jangan kau berkata, jangan kau menghayal, jangan kau memikirkan, kau ini Tuhan. Tidak ada di situ. Tuhan itu sudah ada. Nggak perlu kau ada-adakan lagi. Allah sudah ada, sedia adanya. Jangan kau ada-adakan lagi. Allah ini ada nggak? Yang kau mau adakan lagi, buat apa? Orang ma'rifat suka mengada-ngadakan Allah. Orang ma'rifat suka menyata-nyatakan Allah. Kayak gitu kadang. Apakah Allah ini belum nyata? Kenapa mau dinyata-nyatakan lagi? Makanya ilmu ma'rifat ini di atasnya masih ada lagi. Ada kajian lagi. Di atas ilmu ma'rifat masih ada kajian lagi. Ilmu bukan sampai makrifat saja. Makrifat ini baru tahap kenal, mengenal, mau mengenal. Paham ya?